secuil kisah di tanah Taif. Apa sih Taif itu? Nah, tanah Taif yang seperti apa? Jadi Taif itu atau kota Taif itu adalah kota terbesar ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dan jarak dari kota Mekah ke kota Taif ini itu lebih kurang 75 mil atau sekitar 80 km. Berarti dari sini kemana ya? Ke Kayaro ya? Lebih kurang ya. Nah itu letak antara kota Mekah dengan kota Taif ini. Ada apa sih dengan Taif itu? Jadi kota Taif ini adalah kota terbesar ketiga dari Mekah dan Madinah. Kemudian kota Taif ini, kalau Mekah kita tahu tuh panas tuh, cuacanya panas, Madinah demikian juga. Nah kota Taif ini hampir mungkin mirip-mirip dengan kota Sungai, walaupun kita belum ke sana. Mbak Mila sudah ke sana? Belum. Insya Allah kita ke sana ya, amin ya rabbal alamin. Jadi kita bisa betul-betul melihat, oh ini ya, oh Nabi pernah singgah di sini ya. Nah seperti itu. Tentu itu kan auranya akan beda, rasanya juga akan beda. Jadi kota Taif itu beda, dia kota terbesar ketiga, kemudian dia hampir sama mungkin udaranya dengan kita, dingin, sejuk, perairannya bagus, itu negeri yang kaya, yang subur, penuh dengan kebun buah-buahan, nah, seperti itu. Jadi dikarenakan dia negerinya subur, tentu kaya. Iya, ya kan, kaya. Dan dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, yang kaya, kemudian penduduknya otomatis juga kaya. Nah, dengan penduduknya kaya, dengan ada kebun-kebun anggur dan buah-buahan yang lain, nah mereka membuat anggur itu menjadi khamar. Nah, dengan khamar itu, jadi mereka terus konsumsi khamar, sehingga moral mereka penduduk di sana, masyarakat di Taif itu menjadi rusak. Nah, kemudian merosak, tentu mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka menyembah berhala. Nah, oleh Rasulullah SAW ketika 10 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, jadi Nabi Muhammad SAW ingin ingin safar, melakukan perjalanan dakwah di kota Taif, dikarenakan beliau mendengar bahwasanya di kota Taif itu kota yang besar, kemudian yang subur, yang kaya, tetapi masyarakatnya bukan menyembah kepada Allah. Jadi Rasulullah ingin ke sana dengan tujuan mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan, berjalan kaki, Mbak Merah. Tidak ada mobil, tidak ada Grab. Tidak ada pakai onta waktu itu. Berjalan kaki lah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Taif itu, yang didampingi oleh seorang hamba sahaya pada masa itu, namanya Zaid bin Haritsah. Maka beliau berdua berjalan kaki. Itulah kita jalan kaki dari sini ke Kayoro, capek ya. Jalan kaki di padang pasir seperti itu, yang panasnya kita udah tahu gimana panasnya. Jadi berjalan. Ketika di dalam perjalanan dari Mekah ke Taif itu, tentu ada beberapa kabilah-kabilah atau istilahnya kalau kita ini melampaui kecamatan-kecamatan lah, kayak gitu sampai menjelang sampai ke kota Taif. Dari setiap kabilah itu atau sebuah perkampungan yang dilewati oleh Baginda Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritsah itu, beliau duduk bercengkrama dengan pemuka-pemuka daerah tersebut. Ini belum sampai ke Taif. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah, mulai melakukan berdakwah, istilahnya mengajak berduduk bersama, mengajak mereka itu kembali kepada Allah, mengajak beriman. Tapi tidak ada yang mau, Mbak Mela. Ditolak. Sehingga terus setiap kabilah, setiap ada perkampungan yang dilewati, Rasulullah SAW itu selalu berhenti, bersinggah dan mengajak pemukanya, enggak masyarakat langsung, tapi mencari pemuka, mengajak duduk bersama untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ditolak, Mbak Bella. Tetap ditolak. Kemudian sampailah akhirnya ke kota Taif. Nah, ketika sampai di kota Taif, Nabi Muhammad SAW itu berusaha duduk bersama juga dengan pemuka. Kalaulah ucapan-ucapan bagi rendah Rasulullah SAW itu tidak baik, kalaulah dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak baik, kenapa kota Taif sekarang itu luar biasa? Kenapa kota Taif sekarang itu digandrungi, disenangi, dan ingin dikunjungi oleh orang-orang Muslim seluruh dunia?
ketika melaksanakan ibadah haji, bahkan di umroh. Kenapa? Itu mengajarkan bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW itu betul adanya, benar adanya. Kalaulah tidak benar, sampai hari ini mungkin masyarakat di kota Taif itu tidak akan beriman kepada Allah. Tetapi sekarang Mbak Mela, bahwasanya di kota Taif itu sekarang kotanya semakin makmur, semakin subur, kaya, sehingga disebut juga kota Taif itu adalah kota mawar. Kenapa? Ada banyak bunga mawar dan kota mawar. Kemudian di situ juga di kota Taif itu dibuatlah sebuah masjid yang namanya Masjid Adas. Ingat kita Adas tadi? Nah, Adas adalah hamba saya, orang Nasrani. Pelajaran apa lagi? Bahwasanya moderasi beragama yang di hari-hari ini ya, moderasi beragama, moderasi segala macam, itu sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Nah, jadi kita beda agama segala macam nggak jadi masalah, tapi kita tetap bersahabat. Nah, seperti itu yang kita ambil. Sungguhnya contoh yang paling baik bagi kehidupan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam kehidupan kita tidak semuanya tidak sama, ada perbedaan. Jangan kita menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi permusuhan. Selalu berbaik sangka kepada sesama dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka berusahalah kita semaksimal mungkin untuk mengikuti bagaimana cara beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.